Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, untuk teman-teman yang menonton. Kenalkan, nama saya Ilham Bimar dengan NIM C2401221014, dari kelompok 1D. Hari ini saya akan melakukan salah satu tugas, fisiologi hewan air, yaitu melakukan micro teaching, atau menjelaskan apa yang saya buat atau infografis yang saya buat, yang berjudul pencernaan in vitro dan juga laju pencernaan. Sebelumnya, saya akan melakukan selfie terlebih dahulu. Mmm, oke. Di sini, ada laju pencernaan dan pencernaan in vitro dan in vivo. Jadi bisa dilihat bahwa definisi, dari laju pengosongan lambung adalah ukuran kecepatan pengiriman isi lambung dan dilanjutkan pada intestin yang akan berakhir hingga anus. Itu menurut Zhang et al. 2018. Akan saya sedikit jelaskan. Jadi, apa itu laju pengosongan lambung? Laju pengosongan lambung sendiri adalah, eee, kecepatan di mana isi lambung berpindah ke usus kecil setelah dikonsumsi makanan. Proses ini merupakan proses penting dari pencernaan yang bakal dipengaruhi oleh beberapa faktor nantinya. Dan proses pengosongan lambung ini terjadi secara mekanis maupun kimiawi. Eee, Secara kimiawi itu mungkin kalau bisa dilihat itu menggunakan asam lambung atau enzim-enzim pencernaan seperti pepsin atau mungkin, ada enzim-enzim lain juga. Dan untuk, mekanismenya itu adalah pengosongan lambung itu melibatkan kontraksi otot lambung yang mengaduk dan mendorong isi lambung ke dalam usus kecil melalui pilorus. Yaitu pilorus ini adalah sebuah katup yang berbatasan dengan lambung dan menuju usus, yang gunanya adalah mengontrol aliran dari lambung ke duodenum. Lalu ada kimiawi tadi udah ya, kimiawi, sudah tadi menggunakan, enzim-enzim. Lalu kita langsung ke, eee, definisi metode pencernaan in vitro atau in vivo. Metode pencernaan in vivo merupakan metode pengukuran pencernaan suatu bahan pakan yang dilakukan di laboratorium dengan meniru proses terjadinya pencernaan pada pencernaan pakan di dalam saluran pencernaan, itu menurut Apriato et al. 2016. Mungkin akan sedikit saya jelaskan ya, maksud dari Aprianto ini. Eee, untuk pencernaan in vivo itu adalah bagaimana, seberapa baik apa bahan makanan dipecah dan diserap oleh sistem pencernaan. Yaitu, jadi bagaimana si makanan ini, seberapa baiknya makanan ini dapat diserap, yang menggunakan 2 metode utama yaitu in vitro dan in vivo. Masing-masing metode ini, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Biasanya ya kalau pencernaan in vitro ini, biasanya itu pengukuran kecerdaan bahan makanan di luar organisme hidup, biasanya di lingkungan laboratorium. Jadi, ya itu menurut Aprianto itu, eee, dia itu terkontrol dan metode ini, biasanya menggunakan enzim, yang memang sesuai oleh, apa ya, untuk pengukuran pencernaan tersebut. Dan untuk pencernaan in vivo biasanya pengukuran bahan makanan, dalam organisme hidup, biasanya itu melalui studi, biasanya ya studi-studi pada ikan lah yang bisa kita lakukan. Lalu
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, dari laju pengosongan lambung dan juga pencernaan. Untuk, faktor-faktornya sendiri itu dia, untuk pencernaan lambung ya, untuk pencernaan lambung itu, suhu, salinitas, dan jumlah pakan, dia itu sangat berpengaruh untuk, laju pengosongan lambung. Karena dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas, yang seperti aktivitas pompa pylorus yang tadi sudah dijelaskan, bahwa dia akan mengeluarkan apa sih, si hormon gastrin ini dan hormon gastrin ini dikeluarkan pada lambung, setelah lambung ke pylorus dan volume makanan yang bertambah, dapat meningkatkan kekosongan dari lambung. Jadi, semakin, makanannya bertambah, maka dia itu, pengosongan lambungnya juga semakin cepat, gitu. Lalu ada hubungan ISC, bobot, dan material isi lambung. Di sini, ISC ini dengan material isi lambung memiliki hubungan secara langsung, yaitu, semakin banyak makanan yang ada di dalam lambung, maka semakin tinggi nilai ISC. Begitu pula misalkan, semakin sedikit, makanan yang ada di lambung, maka semakin kecillah nilai ISC. Nah, tapi, bobot lambung ini beda ya, sedikit beda ya, bobot lambung dengan material isi lambung itu sedikit beda. Bobot lambung yang lebih besar secara tidak langsung dapat menunjukkan kapasitas lambung yang lebih besar. Ya, mungkin saja mempengaruhi, berapa banyak makanan, namun tidak selamanya bobot yang besar itu akan mempengaruhi. Jadi, si bobot lambungnya ini tuh nggak apa ya, tidak menjamin bahwa semakin besar bobot lambungnya, maka, semakin apa ya, biasanya, semakin besar bobot lambungnya tidak apa ya, belum tentu si ISC-nya ini besar juga gitu. Jadi ISC ini dilihat dari materialnya. Jadi dari isi lambung ini apa aja. Karena bobot isi lambung ini kan bisa aja dari, itu keseluruhan kan, kita nggak tahu. Tapi kalau material itu adalah benar-benar isi dari, si lambungnya tersebut, gitu. Lalu selanjutnya, ini ada perbandingan, dari ukuran, kecepatan, pencernaan terhadap suhu. Jadi di laju pengosongan lambung itu sendiri, dia itu sebenarnya dipengaruhi oleh suhu, terutama pada hewan berdarah dingin, seperti ikan lah salah satunya. Nah, suhu yang lebih tinggi itu meningkatkan aktivitas enzimatik dan metabolisme serta sebaliknya. Jadi gini, yang dimaksud suhu yang lebih tinggi meningkatkan aktivitas enzimatik gini, jadi semakin dingin, maka metabolisme tubuh kita itu akan, semakin kencang. Jadi kalau yang pernah saya baca adalah ketika kita mendapatkan suhu di luar yang lebih dingin daripada suhu tubuh kita ini akan membakar, kalori yang ada di badan kita yang akan diganti atau metabolisme tubuh kita akan membuat, suhu tubuh kita ini tetap hangat gitu. Jadi kayak metabolismenya akan lebih cepat, begitu pula sebaliknya. Jika suhunya panas, maka metabolisme semakin lambat, gitu. Lalu ukuran ikan juga mempengaruhi respon. Jadi ikan-ikan besar mungkin untuk, apa ya, untuk suhu yang dingin mereka tidak akan terlalu berpengaruh. Namun untuk beberapa ikan-ikan kecil, jika dia berada di atas suhu batasnya, dia, akan responnya akan berbeda dengan, suhu yang mungkin entah lebih hangat gitu, termasuk dari metabolismenya dia sendiri. Laju pertumbuhan dan laju pengosongan lambung, toleransi suhu, aktivitas preferensi habitat itu semuanya berpengaruh, pada, ukuran ikan. Jadi misalkan biasanya yang ya
ikannya lebih besar ya, dia memiliki ketahanan yang lebih daripada, si ikan yang lebih kecil gitu biasanya. Mungkin sudah ya, dari micro teaching yang saya lakukan. Sebelah kanan ini, barcode ini adalah daftar pustaka yang, saya kutip untuk membuat infografis ini, bisa di-scan nanti untuk melihat, apa saja yang saya pakai, referensi apa saja yang saya pakai untuk sini. Mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf, eee, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.